Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah wa nabiyya ba'da. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Nah, salam kenal semuanya. Saya Hanifah dari keluarga Dua yang akan menjadi MC pada kajian kita sore ini. Untuk kajian sore ini, insya Allah kita akan mendengar kelanjutan dari series Emotion in Motion yang akan Emotion in Motion. Jadi agak terdengar saru. Sama maksudnya, yang akan dibawakan oleh Ibu Rosyidah. Sebelum kita memulai kajian kita kali ini, mari kita lihat dulu ya adab-adab kajian bersama-sama agar kajian ini berkah. Mohon kesediaannya untuk bisa on cam jika tidak ada uzur. Kemudian mohon juga kerjasamanya untuk memute audio selama kajian. Kemudian untuk teman-teman nih yang belum berwudu, bisa ambil wudu sekarang nih, mumpung belum dimulai ya acaranya. Lalu jangan lupa siapkan catatannya, baik yang online apa sih maksudnya, catatannya baik yang soft copy kali ya maupun hard copy, karena ilmu itu akan lebih terikat dengan catatan. Kemudian untuk pertanyaan, saya nggak yakin tapi sih akan ada tambahan pertanyaan karena yang kemarin masih banyak juga ya PR-nya. Tapi siapa tahu ya kalau ada yang mau usaha, boleh ya pertanyaannya ditulis di kolom chat gitu kan ya. Dan terakhir, jangan lupa untuk men-share kajian ini kepada teman-temannya ya, agar tidak berhenti di informasinya di teman-teman semua. Oke, selanjutnya sebelum ini ya kita berikan kepada Ibu Rosyidah. Mungkin ada teman-teman yang kemarin belum hadir nih, jadi kita perkenalan sebentar ya dengan narsum kita. Narsum kita, Ibu Rosyidah Charum, saat ini aktif berpraktek sebagai psikolog dan konselor keluarga. Juga sebagai psikolog dan konsultan pendidikan di Biro Psikologi Progres Bandung. Beliau aktif sebagai relawan dan psikolog di Divisi Rujukan Puspaga Pemkot Bandung. Kemudian beliau juga aktif di bidang Bangda, SDM, PW Salimah Jabar, juga aktif sebagai narasumber pendidikan akhir balik di Akhir Balik Community, serta aktif juga sebagai penggiat pendidikan berbasis fitrah. Beliau juga merupakan anggota penggiat keluarga atau Giga Indonesia, relawan RTK atau relawan titian kebaikan. Ini Masya Allah ya, ini beliau sudah sangat berahli nih dan pengalaman dalam memberikan pendampingan mungkin ya, pendampingan mengenai akhir balik ini. Jadi tanpa untuk mempersingkat waktu, tanpa berlama-lama, mari kita berikan majelisnya kepada Ibu Rosyidah. Baik. Mangga Ibu, Pak Doli. Izin itu ya, share screen. Iya. Udah muncul? Sudah Ibu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fasbahna bi nikmatihi wa nara bisyarri sadri wa yassir li amri wa qadam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat Adwa, keluarga Adwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan para bunda kalau ada, mudah-mudahan ada ayah yang juga hadir sore ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW, Khatamul Anbiya wal Mursalin, yang begitu cintanya luar biasa kepada umatnya, sehingga kita bisa merasakan kenikmatan berislam, kenikmatan hidup di bawah naungan al-Islam sampai hari ini.
Apa kabarnya sahabat-sahabat semua? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya. Mohon maaf, suara saya juga agak serak-serak, karena agak batuk. Baik, hari ini ya kita mau melanjutkan bahasan pendidikan akil balik pada fase atau usia 8-14 tahun yang disebut fase latih atau fase tadrib. Tentunya nanti juga kita akan bahas beberapa jawab ya, question answer yang pertemuan yang lalu, dan kalau ada yang belakangan, jadi nanti saya agak cepat ya untuk membahas materi ini, mungkin sekitar 60 menit maksimal. Baik, kita mulai dari surat Al-Baqarah ayat 155 sebagai landasan bahasan kita hari ini. Ya, dan surat Al-Baqarah 214. Kenapa ini menjadi dasar? Karena fase latih, fase tadrib adalah sebuah fase di mana kita mulai nanti melepaskan kita ke realitas. Seiring dengan mereka memasuki usia sekolah, mereka sudah mulai berinteraksi dengan lingkungan sosial, mereka berinteraksi dengan berbagai macam manusia dan karakternya. Pasti namanya berinteraksi dengan manusia dan lingkungan akan menghadapi masalah gitu, karena keberbedaan gitu ya, berbeda dalam hal merespon, berbeda dalam hal bertindak, berbeda di dalam kemudian berbicara dan sebagainya. Baik, dalam surat Al-Baqarah 155 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan wabashir syabir, dan basyar, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Didetilkan di dalam ayat 214-nya, apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Apakah kalian mengira akan masuk surga? Ya. Padahal belum datang kepada kalian cobaan sebagaimana dialami oleh orang-orang sebelum kalian. Ini diikuti dengan masyatul basya'u wa dharra'u wa zulzil hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Mereka ditimpa kesulitan, kesusahan dan gonjang-ganjing kehidupan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang beriman yang bersamanya, kapankah datangnya pertolongan Allah? Kata Allah, sungguh pertolongan Allah itu amat sangat dekat. Dua ayat ini menjadi landasan untuk menjadi sebuah penentram kalbu kita, pemantik penentram ya. Nah, pemantik itu pengingat ya, pengingat bahwa namanya hidup itu ada ujian. Saat anak kita lepas ke dalam realitas, dia akan menghadapi sejumlah masalah-masalah. Dan masalah-masalah tadi ya kemudian ternyata yang membuat kita tenang adalah wabashir syabir, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, bahwa dalam menghadapi permasalahan-permasalahan tadi, fight bukan fly. Dengan fight itu ya kamu akan merasakan tentang istiqomah. Orang-orang yang istiqomah itu orang-orang yang teruji kesabaran ya, sampai digambarkan bahwa ya pengingat bahwa ujian-ujian tadi itu sampai dikatakan tadi kesusahan, gonjang-ganjing, kesulitan, sampai ya muncul prasangka-prasangka negatif pada kita sebagai manusia
Ya. Kapan berdatangnya pertolongan Allah? Katanya kalau kita rajin salat, Allah akan menolong. Kalau kita rajin saum, katanya kalau kita bertakwa akan diberikan jalan keluar dari setiap permasalahan. Katanya kalau kita kemudian banyak berinfak, Allah akan kemudian tambahkan berlipat-lipat. Tapi mana. Ya. Dan ternyata ini dialami ya, surat Al-Baqarah 219 ini oleh para sahabat dalam peperangan Badar, karena asbabun nuzulnya surat ini adalah peperangan Badar. Ya, saya tidak akan banyak membahas, tapi hanya untuk meneguhkan bahwa ujian ya, pada pertemuan yang lalu saya tekankan bahwa dalam surat 292 dikatakan bahwa iman itu perlu sertifikasi. Ya, tidak gampang menyatakan bahwa kita sudah beriman sedang kita tidak diuji. Bahkan jangan mengira kita akan surga padahal belum datang cobaan-cobaan. Maka dalam kehidupan juga begitu. Gitu. Baik. Kalau kita berbicara, ya, berbicara mendidik anak menuju akal balik, maka berarti kita mendidik anak di fase tufulah. Fase tufulah itu 0 sampai 7 tahun. Fase atau masa tadribat awal di usia 8 sampai 10 tahun. Masa tadribat advance usia 11 sampai 14 tahun, ya. Dan masa tadribat advance ini masa pelatihan menuju tadribat itu pelatihan menuju akil balik, dan masa akil balik usia 15 atau 16 tahun. Di mana anak kita sudah memiliki kemandirian penuh, kemampuan bertanggung jawab, kemampuan kontrol berpikir dan sebagainya. Maka kalau berbicara masa akil balik, kedewasaan psikologis dan akil kedewasaan psikologis dan kedewasaan fisik. Hari ini kita akan membahas masa tadribat awal. Ya, masa tadribat awal. Oke. Ini sekilas aja. Baik. Kalau di fase pralatih, di fase tufula itu fase anak, usia 0 sampai 7 tahun disebut fase pralatih. Fokusnya adalah membentuk karakter, self identification. Di sini adalah kemudian bagaimana kemudian menstimulasi ya, fitrah keimanan, ya, bagaimana menghadirkan muraqabah tua dengan media belajarnya bersama alam, karena yang sedang berkembang pada anak-anak kita adalah mental imaging, memberikan kesan gitu ya. Maka orang tua harus menjadi contoh teladan, menjadi sosok yang contoh perilakunya anak-anaknya, model yang signifikan untuk dicontoh. Maka di sini ada membangkitkan maka kemudian di fase ini adalah bagaimana kemudian intinya adalah dipesonakan. Bagaimana orang tua mempesonakan tentang tauhid, mempesonakan tentang aturan-aturan Allah dan sebagainya. Gitu. Sehingga anak kita punya kesan, image, dengan kesan yang bagus muncul persikapan maka munculkan perilaku. Sekarang kita akan fokus pada fase tadribat awal, usia 8 sampai 10 tahun. Kalau di fase tadi tufulah itu stimulasinya adalah di fitrah keimanan, karena itu fase yang paling mendasar. Ya. Maka di fase tadribat ini adalah yang distimulasi adalah fitrah bakat dan fitrah perkembangan. Kalau kita berbicara tentang fitrah based education, gitu ya, itu ada kompilasi 8 fitrah. Jadi di sini ada fitrah bakat dan fitrah perkembangan. Ini sejalan dengan apa? Sejalan dengan kemudian bahwa pada usia 8 sampai 10 tahun ini adalah fase anak kita fase sekolah. Fase sekolah dia sudah mulai memasuki kehidupan sosial, lingkungan sosial. Maka pada fase tadribat awal ini ya fokusnya stimulasi pada fitrah perkembangan dan fitrah bakat, maka fokusnya fokus kemandirian personal. Ya. Karena nanti di akil balik adalah mandiri, totally mandiri. Maka
Kalau fokus kemandirian personal, yang pertama perlu dilakukan adalah, nanti akan diperjelas di berikutnya, dekatkan anak sesuai dengan gendernya. Ya. Kalau di usia 0 sampai 4 tahun itu ada seks identifikasi jenis kelamin, ya, maka di sini adalah seks role, mengidentifikasi peran sesuai dengan jenis kelaminnya. Karena menjalankan peran sesuai dengan jenis kelaminnya, atau kemudian orang tuanya keduanya harus hadir. Maka kemudian karena fokus kemandirian personal, maka di sini kemudian banyak mengenal fitrah bakatnya, potensi dirinya, ya, potensi dirinya. Dan di sini kemudian nanti dia mulai menjalankan mulai dikenalkan, mulai diperintahkan untuk menjalankan ibadah syariah seperti syarat, diperintahkan di usia 7, tapi dihukum nanti di usia 10. Maka kalau tadi di fase 0 sampai 7 itu kaya wawasan, di sini kayak gagasan, fitrah bakat. Maka kemudian di usia ini adalah pandu anak untuk memahami misi hidupnya. Dengan apa? Dengan mengajak untuk memahami tentang UMI. Karena di usia 0 sampai 7, self identification-nya itu seharusnya sudah tumbuh dan berkembang. Ya. Self identification itu adalah konsep dirinya. Konsep dirinya dia apa? Kan orang tuanya memberikan mempesonakan bagaimana ketika azan kemudian merespon langsung sholat gitu ya. Kemudian dengan doa-doa orang tuanya, penuh syukur kepada Allah dan Rasulnya, makanya anaknya kemudian kemudian punya image juga cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena Allah ternyata ya senantiasa memberikan rezeki yang berlimpah. Dalam bentuk apa? Saat di meja makan penuh dengan doa, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hidangan yang diberikan. Ini image anak kan. Ya. Pandu anak juga untuk memahami alam sekitarnya. Ya. Kalau di 0 sampai 7 tadi dipesonakan, di sini mulai diberitakan, diinfokan. Ya. Ini. Kemudian kuatkan akidah anak akan keberadaan Allah, dan anak laki-laki harus dekat dengan ibu dan ayah. Nanti akan diperjelas nanti. Oke. Karakteristik anak usia ini itu apa? Baik. Pada fase tadi, fase tadribat awal 8 ya, sampai 10 tahun, mereka sudah mengenal Allah sebagai pembuat hukum dan zat yang harus ditaati secara totalitas. Kalau 0 sampai 7 tahun, anak mengenal Allah itu masih sebagai rububiyah tua, sebagai roh, pemberi. Roh itu berarti yang menciptakan alam semesta, yang memberikan rizki. Karena nanti perpindahan dari pemahaman ketika ditiupkan janji alastu birabbikum qalu bala syahidna, ya. Kemudian sang janin itu diberikan rezeki oleh Allah melalui tali plasenta gitu ya. Maka ketika kemudian hadir di dunia itu masih terus ya, orang tuanya yang kemudian sebagai perpanjangan, yang saat kemudian anak menangis cepat-cepat memberikan air susu ibunya, ketika menangis karena lapar kemudian memberikan makanannya. Maka di fase setelah 7 tahun, 8 sampai 10 itu, anak mulai mengenal Allah itu sebagai uluhiyatullah. Pembuat hukum zat yang harus ditaati secara totalitas. Makanya tadi diajak belajar dengan alam. Ya, inna fi khalqis samawati wal ardi gitu ya. Kemudian diajak kemudian untuk tadabbur, tafakur alam, sampai kemudian Rabbana ma khalaqta hadza batila gitu ya. Nah, bahwa tidak ada yang tadi di 0 sampai 7 itu ya. Nah, di sini kemudian mulai disambung dengan
bahwa ada sebuah sebuah seperti pemahaman berikutnya itu follow up dari tadi, memahami kemudian alam semesta tadi, kemudian karena dia udah fase sekolah, mulai kemudian informasi dikenalkan ya fitrah belajar tadi ya, kemudian kemudian masuk usia sekolah, mulai kemudian berbagai ilmu dikenalkan, anak dapat informasi dari sekolah, sampailah informasi kepada dia, siapa gerangan tadi yang memberikan rezeki dan sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Di usia ini juga fitrah belajar dan fitrah bakat juga dibangkitkan dengan beragam dengan aktivitas ya yang menjadi minat dan passionnya. Ya. Kenapa? Karena dia sudah mulai bermasyarakat. Dia sudah mulai bermasyarakat. Ya. Maka kemudian aktivitas belajarnya banyak di masyarakat ya, yang sesuai dengan passionnya, sesuai dengan sesuai dengan ketertarikannya, sehingga anak feel gitu ya, punya feel. Kalau anak kita dikembangkan sesuai dengan passionnya, maka dia akan bertanggung jawab. Ya, akan bertanggung jawab. Apalagi sesuai minatnya. Banyak kasus yang saya tangani ya, mahasiswa kuliahan yang terancam DO itu karena baru sadar ketika kemudian mereka menyusun PA atau kemudian skripsi, mereka baru sadar bahwa ini bukan aku banget itu. Tapi dulu kenapa? Dulu saya mengambil jurusan ini hanya untuk memenuhi keinginan orang tua, kan harus taat kepada orang tua, ada konflik juga di sana. Ya. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kenapa perbanyak aktivitas belajar di masyarakat gitu ya? Agar di usia 10 tahun, ya, ketiga fitrah apa? Fitrah keimanan, fitrah belajar, fitrah bakat sudah matang dan dilatih secara serius. Kenapa? Saat dia berselancar di masyarakat, saat dia terjun ke realitas, imanlah yang menjadi pagar, imanlah yang menjadi penunjuk, imanlah yang menjadi penguat, imanlah yang menjadi penghalang dalam artian menghalangi dia dari melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenapa sudah matang untuk dilatih secara serius? Karena anak ini ketika 10 tahun dia sistem moralitasnya itu sudah terbentuk. Sistem moralitasnya sudah terbentuk. Dan kemudian bakat passionnya itu sudah mulai dikembangkan dan dilatih secara serius. Kenapa? Karena hipokampus sang memori itu juga sudah sempurna berkembang, sudah dibentuk dengan sempurna. Kalau hipokampus itu memori itu berarti bisa di feeling berbagai macam ilmu pengetahuan gitu ya. Jadi usia 10 tahun adalah batas evaluasi apakah sudah kenal Allah dengan baik dan kenal diri dengan baik. Makanya dalam sebuah hadis ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan orang tua untuk mengenalkan salat pada usia 7 tahun dan saat dia tidak mengerjakannya di usia 10 tahun kemudian boleh dipukul. Kenapa? Karena di usia 10 tahun itu kesadaran anak itu sudah tumbuh dengan paripurna. Harusnya jadi ya usia 10 tahun inilah usia di mana orang tua harus mengevaluasi apakah anak-anak yang dicintainya itu sudah mengenal Allah dengan baik ya. Dan anak-anak sudah mengenal dirinya dengan baik, tahu apa yang menjadi passionnya, tahu bahwa salat itu kenapa saya harus salat, kenapa laki-laki salat di masjid ya. Karena memang dalam Islam laki-laki itu salat harus di masjid. Pemuda saleh itu ya di masjid salat. Kalau di rumah adalah salihah gitu. Nah,
Karena Allah mengajarkan begitu. Karena saya melihat contoh-contoh teladannya seperti itu. Ya. Salah dengan kesadaran. Anak itu kemudian sadar begitu. Azan bergema, dia bangun tersendiri untuk saat gitu. Pergi ke masjid, ya karena dengan kesadaran. Kalau dia melakukannya dengan kesadaran, maka dia akan dia jaga dan dia akan bertanggung jawab dan kenal diri dengan baik ya. Aku tahu yang ku mau. Harusnya 10 tahun itu seperti itu, dalam kondisi sudah seperti itu. Nah, ya oke. Usia 7 tahun ke atas, usia tadi 8, 7 atau 8 gitu ya. Secara perkembangan, anak-anak sudah mulai mengenal nilai-nilai sosial dan konsekuensinya. Seiring dengan memasuki usia sekolah, dia mulai mengenal nilai-nilai sosial. Karena dia mulai bermasyarakat, berinteraksi dengan berbagai macam jenis orang. Maka konsekuensinya, ya mengenal nilai-nilai sosial, bahwa banyak sekali aturan. Ada aturan-aturan yang tidak sesuai dengan keinginan sendiri. Kalau dulu 0 sampai 7, bagaimana egosentris itu masih ya berlangsung. Dia masih memaksakan, aku pengennya ini. Tapi ketika sudah ya usia 8 tahun ke atas, masuk ke lingkungan masyarakat, nggak bisa memaksakan aturan-aturan gue gitu, aturan-aturan sendiri. Ada aturan-aturan yang berlaku di masyarakat, konsekuensinya harus dia ikuti, walaupun dia nggak suka gitu. Ya. Egonya bertemu dengan ego orang lain, maka fitrahnya akan menyadari bahwa perlu ada sebuah keadilan yang mengatur ini. Sumber keadilan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah kemudian kita menemukan sebuah jawaban ya, dalam kacamata basyariah kita manusia, mengulik mengapa sholat diperintahkan pada usia ini, ya, bukan pada usia dini. Usia dini itu adalah dipesonakan, ya. Islam itu dipesonakan. Kalau kemudian 8 tahun ke sana diajarkan itu dengan tambahan ilmu, gimana sih tata cara sholatnya dan sebagainya gitu. Kenapa? Agar saat kemudian anak-anak melaksanakan sholat, maka pandangan sosial dan keimanannya itu selaras. Ya. Makanya ini salat tanha 'anil fasya'i wal munkar. Salat itu mencegah dari fasya dan munkar. Bahwa kalau kita menegakkan salat, maka akan terjaga kita. Kenapa? Karena ada rasa keimanan itu, rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah salat itu adalah seorang hamba sedang asyik berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata apa? Saat kemudian manusia merasa terjaga, diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemudian tertahanlah dari perbuatan-perbuatan yang munkar. Maka dalam mendidik, dalam berdakwah, fokuslah pada amar ma'ruf, baru nahi munkar. Bukan ke nahi munkar dulu, baru amar ma'ruf. Kenapa? Kalau anak-anak kita fokus pada perbuatan-perbuatan yang baik, amar ma'ruf, maka ya akan meminimalisasi, bahkan akan mengeliminasi ya perbuatan-perbuatan yang mungkar. Bukankah kemungkaran itu akan ada saat amar ma'ruf itu menjadi minimal, saat amar ma'ruf itu maksimal, maka kemungkaran secara tidak langsung pun akan jauh. Jangan kebalik gitu ya. Maka kemudian dalam Islam pendidikan itu adalah ya anak akil balik itu anak yang ngegas, bukan yang anak yang ngerem. Kalau berkaitan dengan gas, maka produktivitas. Maka sebetulnya akal balik itu, pemuda itu identiknya dengan produktivitas, dengan karya, bukan ngerem. Ngerem itu serba takut, karena kemudian akhlak dikenalkan lebih dulu. Padahal akhlak itu adalah buah dari akidah. Kalau akidah kuat, maka dia akan kemudian berbuah
ya, akhlak yang bagus. Ya. Ini perlu penjelasan tersendiri. Preakil balik usia ya 8-10 itu ya jadi pretamnis dan usia tamnis. Preakil balik di usia 8-10 adalah masa permulaan latih. Permulaan latih pre-tadrib menuju latih yang serius di usia 11-14 tahun. Makanya Imam sahabat Rasulullah SAW Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan bahwa di usia 8-14 tahun itu adalah usia fase penjara. Fase anak dikenalkan dengan aturan, boleh tidak boleh, fase akhlak. Ya. Dan ternyata di teori psikologi perkembangan maupun syirah nabawiyah bahwa di usia 8-10 atau yang menyebut 7-10 ternyata memang usia ini adalah usia penentu kesiapan anak memasuki usia latih. Kesiapan anak-anak kita memasuki usia latih di usia 11-14 tahun menuju akil balik itu ditentukan oleh bagaimana stimulasi pendampingan orang tua di usia 8-10. Dan 8-10 itu bagaimana kemudian orang tua sudah mempesonakan Islam di usia 0-7. Jadi karena fitrah perkembangan itu ya, hukum perkembangan itu bertahap. Ya. Tertunda di satu tahapan maka dia akan terlambat dalam perkembangan dalam suatu fase, maka kemudian akan terlambat pada perkembangan pada fase-fase berikutnya. Secara syariah, fitrah keimanan itu ditandai dengan perintah salat. Ya, tadi 7. Tadi sudah dikatakan batas penyadarannya di usia 10 tahun. Ya. Jadi karena itu batas tadi sudah dikatakan sebelumnya ya. Batas evaluasi sudah kenal Allah dengan baik ya dan kenal diri sendiri. Maka bila di usia 10 tahun ya fitrah keimanannya belum tumbuh ya. Buktinya apa? Fitrah keimanannya dia tumbuh. Sudah salat itu yes to ready gitu. Yes, begitu kan? Yes. Ya. Karena anak itu sudah siap, sudah dipesonakan, sudah image-nya sudah kuat, sudah jatuh cinta. Real talk itu ya. Selanjutnya apa dengan salat? Maka ketika kemudian ternyata kesadaran salat itu belum ada, boleh dipukul gitu. 10 tahun itu. Ya. Karena ternyata fase rububiyah, keimanan rububiyah itu wa mulkiyatullah ya. Wujudnya adalah dengan perintah salat. Di usia 8-10 tahun ini, ya, proses outset in sudah mulai boleh berlangsung. Pengasuhan adalah sebuah proses ya, inset out bukan outset in. Ya. Inset out bukan outset in apa? Bahwa mengembangkan fitrah-fitrah yang telah Allah bekalkan kepada anak kita, bukan memasukkan nilai-nilai dari luar kepada anak kita. Kembangkan dulu fitrah. Sampai itu. Nah, 8-10 outset in, pengajaran, memasukkan teori, memasukkan ilmu pengetahuan, penemuan, gitu ya. Wawasan, ilmu pengetahuan gitu, dari berbagai macam disiplin. Ya. Maka dikatakan bahwa proses pengajaran sebenarnya sudah bisa dilakukan di usia ya, di usia 11 tahun. Itu ya, kalau di usia 11 tahun terkait skill. Terkait skill dan knowledge yang dibutuhkan dengan apa passionnya, dengan bakatnya. Bakat itu apa? Bakat itu kalau ayah bunda melihat anak itu mengerjakan sesuatu dengan mata berbinar-binar dan dengan rentang waktu yang lama, ya, sangat menyukai gitu ya. Telaten, ada ketangguhan, ada apa namanya ketelatenan, ya itu, ya, maka di situ. Jadi di usia ini, ya,
proses yang penting yang diberikan kepada anak itu dan paling efektif adalah learning, bukan teaching. Learning, teaching itu mengajarkan, harus diajarkan. Prosesnya kognisi. Tapi learning, ya, prosesnya nggak cuma kognisi, tapi kemudian ada sebuah penyadaran, ada sebuah pengalaman. Makanya ada experience learning gitu ya. Belajar dari pengalaman, experiential learning. Ada experiential, bahwa dari percobaan, dari kemudian latihan, ya. Ada proses pembelajaran, project based learning, ya. Proyek, ya. Talent based project, proyek berbasis talent, ya. Dan lain sebagainya. Dan ini bisa dikembangkan, ada proses pemagangan. Ternyata proses pemagangan itu sudah mulai dari usia 10 tahun ke atas. Maka dia misalnya senang desain grafis, senang melukis lah ya, senang melukis. Maka dia bisa magang pada seniman lukis. Dia kemudian senang bisnis, bisa magang pada pengusaha. Entah itu belajar tentang manajemennya dan sebagainya, maestro. Dan itulah yang kemudian ya fakta itu didukung ya oleh bukti bahwa Rasulullah SAW juga di usia 10 tahun ke atas mulai magang dengan pamannya dalam bisnisnya, mengikuti pamannya ketika kemudian berbisnis keluar dari Mekah. Ya. Bahkan dalam syirah tercatat Rasulullah SAW lebih dari 4 kali dalam proses pemagangan. Ya. Jadi itu. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. 8 sampai 10 tahun. Okay. Di sini harusnya sudah mengeluarkan value. Yeah. Dan membentuk karakter. Menularkan value dan karakter dengan membentuk karakter. Yeah. Jadi hasilnya di 0 sampai 7 itu dipesonakan oleh orang tuanya. Itu akan membentuk karakter building. Makanya karakter building itu basisnya adalah rumah. Tapi sekolah, didik ya. Makanya didik. Didik itu berarti fungsi orang tua. Khalifatullah fil tarbiyah itu orang tua. Tapi pengajaran ajar itu berbasis kompetensi. Adalah untuk kemudian menajamkan, untuk kemudian mengokohkan kompetensi. Makanya bisa di sekolah gitu. Makanya di sekolah itu kemarin saya katakan seperti kawat candle di muka. Jadi ya, memandang manusia, memandang anak di usia ini ya kan penularan value, penularan nilai sudah di usia 0 sampai 7. Ketika value, nilai ya, kemudian karakter sudah dipersonakan, sudah terbentuk tadi self identification, who am I-nya, I am Muslim itu say no to drug, I am Muslim itu say no to free sex, I am Muslim itu Muslim itu laki-laki itu salatnya di masjid gitu ya. Kemudian ada Allah. Ya, kenapa kamu kemudian salat? Karena perintah Allah. Kenapa kamu kemudian ketika puasa kamu juga nggak makan minum? Karena itu perintah Allah dan Allah melihat kita. Walaupun kita bersembunyi di kolong kasur, tapi Allah melihat kita. Merasa ada ma'iyatullah gitu ya. Nah, umumnya pendidikan di sekolah atau para pendidik itu banyak berpikir bahwa ya manusia ya diperlakukan seperti materi yang dicetak ya, semaunya sesuka gitu. Padahal manusia adalah punya fitrah gitu. Dan fitrah ini harus dibangkitkan, fitrah ini harus dikembangkan. Maka
mendidik anak-anak akil balik itu sebetulnya adalah mengembangkan fitrah-fitrah yang telah Allah karuniakan kepada mereka. Fitrah bakat, fitrah perkembangan, fitrah keimanan, fitrah belajar, kemudian fitrah seksual, dan yang lain-lain. Ya. Maka kemudian kalau berbicara dengan karakter, tadi dengan nilai, dengan value, maka kemudian ditularkan, dipesonakan, diingatkan. Ya. Nah, kalau kemudian anak meniru, ya, anak meniru itu hanyalah bagian dari curiosity-nya aja, bagian dari fitrah belajarnya. Salah satu fitrah belajar pada anak itu, ya, dia akan meniru apapun gitu yang dia lihat gitu. Karena rasa ingin tahunya seperti apa. Mereka cuma ingin tahu. Namun, jika orang tua menjadi model, menjadi sosok yang signifikan untuk kemudian diidentifikasi perilakunya, akhlaknya, maka mereka ya tidak akan kemudian mudah terkooptasi, ya, mudah meniru, mudah tercemar, ya, oleh lingkungannya gitu. Kenapa? Kalau orang tua ya mempesonakan akhlaknya, mempesonakan kemudian imannya, gitu ya, maka fitrah imannya pun akan hidup. Maka seperti ikan, dikatakan seperti ikan di laut, walaupun ikan berenang di air asin, dia tidak akan pernah menjadi asin. Dalam bahasa agama itu, ya kalituna walakini tamayyizu. Kita bercampur, berbaur, tapi kita tetap menjadi sosok yang berbeda. Anak-anak kita itu begitu, dia akan berselancar di dunia yang enggak steril. Di sana ada nilai-nilai ateis, ada nilai-nilai hedonis, ada nilai-nilai sekuler gitu. Tapi dia tetap menjadi pribadi yang tauhid, menjadi pribadi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi biarkan ya. Memang zaman ini keras, membuat orang tua menjadi semakin worry. Tapi jangan didik mereka menjadi leto gitu. Tapi lepas mereka ke realitas. Karena di realitas itulah mereka akan mengasah imunitasnya. Biarkan mereka melakukan pilihan-pilihan. Ada salah-salah, dia akan belajar dari kesalahan karena Allah mengaruniakan kepada dia berpikir. Apalagi di usia 8-10 tahun, ya, hipokampus sudah berfungsi dengan paripurna. Ya. Anak ini kemudian juga menyimpan banyak kesan-kesan positif yang diajarkan dengan orang tuanya. Ya. Maka kemudian ada kesalahan-kesalahan kecil, dia akan belajar kesalahan itu. Nah, saat dia dilepas ke realitas, menghadapi ya, hal-hal yang wakil, yang real, yang nyata, terbukalah kesadarannya. Sehingga ketika dia harus menghadapi masalah, maka dengan kesadarannya dia akan berusaha bagaimana menghadapi masalah itu. Dan menghadapi problem, dia akan mencari solvernya. Menyelesaikan. Nah, saat anak kita memiliki kesadaran yang tumbuh dari pengalaman, karena dia berjibaku dengan realitas, ya, maka dia akan memiliki imunitas, akan memiliki antibodi. Jadi kelak saat di usia mereka balik, mereka kemudian mulai memberikan sumbangsi kepada masyarakatnya, mereka akan memiliki adversity question, daya tahan dan daya lenting elastis. Tadi ya kali itu nawalakina ya tamayyizu, bercampur tapi berbaur, tapi tetap
menjaga gitu ya. Ketika ada pilihan-pilihan yang buruk yang di masa depannya, dia memiliki daya tahan, daya juang, daya saing. Oke. Apa yang harus dididik di anak usia 8 sampai 10 tahun? Pendidikan anak usia 8 sampai 10 tahun di fase tadrib awal adalah jadi antara mengajarkan etika meminta izin ketika memasuki kamar. Ada salah satu aurat, ada 3 waktu aurat. Ya, merujuk kepada surat An-Nur ayat 58 sampai 59. Di waktu-waktu sebelum salat fajar, pada siang hari ketika istirahat, setelah salat isya, ini adalah ajarkan kepada mereka ketika meminta izin ketika mereka memasuki kamar orang tua. Ini pendidikan seksual. Bukan pendidikan seks yang beda, nanti akan dijelaskan. Yang kedua, sudah mulai membiasakan anak menundukkan pandangan dan menutup aurat. Nah, 8 sampai 10. Kalau 0 sampai 7 mengenalkan enggak masalah. Jadi kalau di usia 0 sampai 7 dia masih buka tutup masih gitu kan hal yang lumrah biasa. Tapi 8 sampai 10 mulai membiasakan. Pembiasaannya di 8 sampai 10. Ya. Mengajarkan anak ketika melihat ya, etika melihat sejak masa tamyiz. Masa tamyiz itu masa ketika sudah mulai usia ya, 10 tahun. Katakan pre-tamyiz dan tamyiz. Kenapa? Agar Anda dapat membedakan mana yang dihalalkan, mana yang diharamkan. Jadi orang tua yang mempersoalkan ketika melihat tayangan-tayangan yang tidak patut, memalingkan muka atau menutup muka anak. Karena kadang film-film kartun anak juga bernuansa dewasa. Memisahkan tempat tidur anak sejak usia 10 tahun. Mengacu pada hadis riwayat Abu Daud dan riwayat Ahmad. Perintahkan anak-anak kalian mengerjakan salat bila sudah menginjak usia 7 tahun dan bukanlah mereka karena meninggalkannya bila telah berusia 10 tahun. Dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Sudah mulai tarbal itu di situ. Makanya rumah seorang muslim itu harus besar ya. Kalau punya anak 11 berarti kamarnya harus luas ya. Atau kalaupun kurang dari itu ada pemisahan tempat tidur. Masya Allah. Ternyata Islam itu mendidik kita sedemikian rupa dari awal tentang ini sehingga ya pencegahan incest dan sebagainya sudah sejak dini. Melarang anak laki-laki menyertai perempuan dan sebaliknya. Kemudian melarang tidur tengkurap. Hadis riwayat Abu Daud. Ya, kalau dalam sisi apa namanya medis ya akan jelas ya, akan jelas. Nah itu oke. Di fase 8 sampai 10 tahun. Ini bukan bahasan kita tapi ini usia fase tadribat advance. Fokusnya social building. Kalau tadi itu awalnya mulai pendekatan anak dengan orang tua lintas gender. Ya. Pandu anak untuk memahami potensi dan bakatnya kalau tadi dimakamkannya. Maka di usia ini memperbanyak aktivitas anak yang non pelajaran. Lalu mulai dimagangkan. Masukkan anak ke grup-grup talent sesuai dengan potensi yang ditemukan. Dan namanya potensi yang diasah, maka diulang. Kemudian bantu anak untuk mampu menuangkan misi hidupnya, mimpinya dalam vision board. Setelah SMA kemana, kompetensi apa yang akan dijadikan sandaran dalam kehidupannya untuk berbagi pada masyarakat, usia ini kemana gitu, kalau mau kemudian S2 atau S3 gitu. Perkenalkan beberapa learning model berkaitan dengan mimpi-mimpi anak. Kalau dia punya mimpi, maka kenalkan tentang learning model belajar. Kalau misalnya nggak tahu browsing, menularkan leadership dengan benar, ya.
gitu di sini. Baik, ini saya cepat aja. Tantangan di usia 11 sampai 14 tahun. Walaupun fokusnya 8 sampai 10, saya ulik sedikit. Di usia 11 sampai 14 tahun, tantangannya adalah bahwa anak-anak kita itu tampak seperti sedikit suka membantah. Critical thinking-nya itu sudah tumbuh. Kenapa suka membantah? Karena seringkali orang tua merasa lebih tahu. Dengan ketidaktahuannya pada anak-anak kita adalah digital native yang bisa jadi browsing lebih tahu dulu tentang hal-hal yang faktual. Gitu. Maka di sini orang tua jangan kemudian sok komentar juga. Gitu. Jadi suka membantahnya karena nggak tepat komunikasi kita. Nggak tepat pola kita pendekatan kepada mereka. Maka sering tampak mereka nggak suka diatur karena apa? Karena merasa bahwa saya bukan anak-anak lagi. Saya sudah mulai paham. Betul, karena mereka sudah memasuki usia baru. Mereka sosok yang dewasa, mengerti. Mereka banyak merenung, makanya sering banyak diam. Nggak mau kemudian banyak bercerita gitu. Ini banyak bisa jadi kemudian ada konflik, kemudian ada ketidaktahuan yang ingin tanyakan tapi gengsi gitu. Tantangan. Kenapa gitu ya? Ya, ini makanya di pertemuan yang lalu saya ulik sedikit ya, karena anak ini mulai memasuki usia transisi atau disebut oleh fakta sekarang adalah istilah remaja. Balik tapi belum akil, yang sebenarnya tidak dikenal oleh Islam, bahkan dunia. Transisi itu kan cuma 3 tahun. Masalahnya transisi anak kita balik dan akilnya itu bisa 15 tahun. Maka kemudian kebayang masa pembonsean gitu ya, dianggap harusnya mereka menjadi pemuda-pemudi yang sudah dewasa sepenuhnya tapi dibocahkan terus. Maka perilakunya juga menjadi tidak bertanggung jawab. Tapi kemudian lingkungan menamakan juvenile delinquency kalau mereka melakukan kejahatan. Padahal perilakunya sudah sama dengan orang tuanya. Karena berlimpahnya hormon reproduksi. Maka bagaimana kemudian menstopnya? Stop generasi galau. Ya. Lost generation, bagaimana kembali kepada generasi akil balik. Ibu dan ayah harus hadir sepanjang masa mendidik anak. Sejak lahir sampai akil balik. Nah, dikatakan bahwa mendidik anak akil balik itu perlu penghantaran ada 4 fase tadi. Figur ayah dan ibu harus ada sepanjang masa mendidik anak sejak lahir sampai akil balik, agar pendidikan fitrah seksualitasnya itu berkembang. Ya, pendidikan fitrah seksualitasnya berjalan sehingga fitrah seksualitasnya dia berkembang sesuai dengan jenis kelaminnya. Makanya dikatakan pendidikan fitrah seksualitas itu tidak sama dengan pendidikan seks ya. Kalau berbicara pendidikan seksualitas, fitrah seksualitas itu adalah pendidikan bagaimana seorang laki-laki berpikir, merasa, dan bersikap sebagai laki-laki. Dan seorang perempuan berpikir, merasa, dan bersikap sebagai seorang perempuan sejati. Dengan hadirnya ayah dan ibu, maka seorang laki-laki akan membentuk dirinya, menyiapkan dirinya menjadi sosok ayah. Sosok ayah itu yang nggak alay, tapi maskulin seperti ayah saya. Karena dia menemukan contoh figur yang otentik, figur yang signifikan pada ayah dalam perkembangan fitrah seksualitas. Dan seorang anak perempuan akan menjadi sosok yang feminin, ya, sosok yang perempuan luar dalam, gitu ya, karena dia mendapatkan figur yang signifikan
figur yang otentik, figur yang valid pada sosok ibunya. Nah ini, kalau berbicara pendidikan fitrah seksualitas, ya maka anak laki-laki dekat dengan ibu karena saat balik sudah mengenal ketertarikan lawan jenis. Bila tidak dekat, ya, anak laki-laki dekat dengan ibu di usia berapa? Di usia tadi, usia 11 sampai ya 11-14. Ya. Karena saat balik sudah mengenal ketertarikan dengan lawan jenis. Sehingga dapat memahami empati langsung seorang wanita. Kalau anak laki-laki dengan ibu di usia 11 tadi, ya, 14, maka kemudian dia akan mengerti, memahami tentang wanita sehingga saat dia berumah tangga tidak akan menjadi pelaku kekerasan terhadap wanita, kekerasan terhadap istri. Aman, perempuan harus dekat dengan ayah. Dapat memahami empati langsung dari ayah. Kenapa? Karena saat perempuan tidak mendapatkan figur yang signifikan, figur yang otentik, figur yang kuat tentang sosok ayah, maka dia gampang berpeluang menyerahkan kehormatannya pada lelaki yang dapat menggantikan ayah yang hilang. Dan ini terbukti. Ini fase tamyiz, 15 tahun ke atas. Di fase ini, maka orang tua berperan sebagai sahabat yang siap mendengarkan. Makanya orang tua sebagai konselor, menjadi coach, tapi kemudian untuk kemudian kaya amalan, menjadi konselor saat mereka mendistribusikan amalan ke masyarakat dan mereka mendapatkan berkah. Ya, ini aja, ya, karena kita akan fokus pada beberapa pertanyaan. Ada beberapa catatan bahwa sesungguhnya saat kita menyiapkan anak menjadi mukallaf, mukallaf itu berarti siap melaksanakan taklif, kewajiban akil balik. Sesungguhnya adalah kita menyiapkan mereka, mendidik mereka memiliki kecerdasan adversity quotient. Apa itu? Daya juang dan kelentingan. Karena anak akil balik itu dia akan produktif, dia akan kaya amalan. Setelah kaya gagasan tadi di usia 8-10, dia akan kaya amalan. Gagasan kan harus didistribusikan dalam bentuk amal. Maka dalam menyiapkan anak akil balik, maka orang tua tidak sekedar menjadi orang tua, tetapi orang tua harus bersiap menjadi partner anak, jadi fasilitator anak, menjadi mentor anak, bahkan coach, hidayah, atau trainer gitu ya, ngarahin terus. Tapi partner, memposisikan anak itu sebagai subjek, bukan objek. Memahami bahwa mereka sudah usia 11 tahun, 14 tahun. Ya, pengetahuannya udah luas. Ya. Jadi kemudian menjelajah dunia, menjelajah apa namanya dunia maya gitu ya. Pengetahuan itu lebih masif daripada orang tuanya. Orang tua fasilitator, memfasilitasi, mendukung, membackup, mentor, bahkan coach. Ya. Jadi kata kuncinya, ya keberhasilan pendidikan akil balik itu adalah 3. Terjun ke realitas dan terus asah potensinya. Sehingga anak punya modalitas, kalau potensinya terasa, dia punya modalitas untuk mendistribusikan amalan. Makanya pemuda itu kaya gagasan, kaya amalan, produktif gitu. Dan itu terbukti zaman Rasulullah SAW.
Beri pembebanan, bukan kenyamanan. Jadi beri taklif tugas, bukan full fasilitas. Awalan bisawab, mudah-mudahan bermanfaat. Kekurangannya dari saya pribadi sebagai hamba Allah yang zaif, kelebihannya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbikum wa la takunu mutarin wal afu minkum wastaghfirullakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, yang penutup ya, semoga bermanfaat. Insya Allah bermanfaat sekali ya Ibu. Dan kalau ayah bunda yang baca ini, insya Allah masih dalam usaha. Saya sendiri ini materinya berat-berat, ngeri-ngeri sedap lah ya, sebagai orang tua dari anak yang memasuki usia akhir balik ini. Jazakallahu khairan Ibu atas materinya. Ini sebelum kita masuk ke sesi Q&A ya, kita iklan dulu sekilas ya sahabat-sahabat A2. Izin ya Bu Ros ya. Jadi saat ini itu keluarga A2 sedang menjalankan program sedekah 1000 meter karpet bersama dengan Yayasan Mutiara Karang Indonesia. Karpet ini nanti akan didistribusikan untuk pondok pesantren tahfiz dan masjid atau musola. Dan alhamdulillah nih sampai saat ini sudah terkumpul donasi sebanyak 28.818.890 dari jemaah A2 ya. Masya Allah ya, tabarakallah sahabat A2 semuanya. Dan ini kesempatannya masih ada nih untuk sahabat A2 yang ingin berkontribusi. Karena kami masih membuka program ini sampai tanggal 30 September. Jadi silakan keluarga A2 mengirimkan sedekah terbaiknya melalui nomor rekening BSI seperti yang tertera pada layar maupun yang bisa dilihat pada chat ya. Oke, insya Allah karpet yang akan didonasikan ini berkualitas terbaik. Jadi kalau mau lihat testimoninya, salah satunya bisa dilihat di kajian Ustadz Ahmad di Tadabbur Surat Luqman. Dan insya Allah donasi yang diberikan oleh sahabat semua bisa menjadi saksi dan pemberat sama kita nanti di yaumil akhir. Amin. Oke, untuk sesi tanya jawab mungkin akan dipandu oleh rekan saya, Kakak Putri. Mangga silahkan Kakak Putri. Insya Allah. Suaranya jelas TIP? Ya, jelas. Ya, alhamdulillah. Jadi ini kayaknya untuk sesi Q&A-nya itu banyak banget pertanyaan dari pekan lalu ya. Dan rata-rata pertanyaannya itu sesuai banget sama topik yang tadi dibawain sama Bu Roshidah. Izin aku nanyain untuk yang pertama, itu tadi kan pembahasan kita tentang fase tadribat awal ya, Bu. Adalah fase di mana anak-anak itu mulai berinteraksi dengan sekolah. Nah, maka karena mulai berinteraksi dengan dunia luar, maka akan ada beberapa masalah. Nah, jadi kalau pertanyaan dari sahabat A2 ini, bagaimana menanggapi anak di usia SD yang sudah mulai bercerita tentang ketertarikan kepada lawan jenisnya. Jadi kan itu hal yang kayaknya akan wajar ya ketika ada interaksi antara dengan teman sekolahnya. Mungkin itu dulu Bu, silahkan dijawab. Iya. Kalau anak usia sekolah, usia berapa dulu, Mbak Putri? Ya Bu. Usia berapa dulu? Ini iya nggak ada keterangan yang spesifik usia berapa. Kalau anak-anak saya mulai dari usia ini, anak saya berapa sih? 8 tahun Bu, jadi kelas 4 SD gitu sudah mulai teman-temannya itu seperti punya katanya tuh kita bilang kecengan kayak kelas gitu. Naksir gitu ya. Iya, naksir. Iya. Sorry. Iya. Memang kemarin tuh saya bahas ya, memang ada sebuah jurnal terbaru itu menemukan bahwa baliknya anak-anak di Indonesia itu maju, ya. Pada anak perempuan itu sudah ditemukan usia 9 tahun, pada anak laki-laki 10 tahun. Nah, kalau kemudian ada anak-anak kita usia SD itu udah mulai gitu bisik-bisik, ganteng ya, gitu, naksir gitu, pokoknya gitu. Itu gitu saya seperti itu ya. Orang tuanya ketika kemudian pulang ngobrol-ngobrol, Kak, kayaknya kok ini banget ya, banyak yang
senang banget sama si Kevin gitu misalnya gitu ya. Boleh tahu nggak apa sih yang membuat kalian itu membuat kalian tuh suka gitu? Karena bisa jadi yang dimaksud mereka kan tidak seperti yang dimaksud oleh kita gitu. Maka untuk mendapatkan apa namanya keautentikan info gitu sebetulnya yang sedang terjadi apa gitu, maka perlu ditanya gitu. Bisa jadi itu loh Ma, katanya iya soalnya dia itu gitu ganteng, pinter, bisa main basket gitu. Pada suka yang seperti itu ya, ya nggak apa-apa. Apa namanya biasa aja, jangan terlalu gundah gulana gitu ya. Tapi ada kan percakapan kepada dia gitu, sampai kita tahu bahwa apa sih yang dimaksud oleh mereka gitu. Kemudian kita jelas apa yang membuat mereka suka. Terus kalau untuk kamu sekarang itu bagusnya fokus kemana gitu, ajak ngobrol seperti itu. Nah, kemudian kalau kemudian iya mau tapi ini ya, maka kemudian kenalkan. Jadi kita masuk dunia mereka, bawa dunia mereka kepada kita, makanya apa namanya kita bertanya itu sedang berusaha membawa dunia mereka kepada kita gitu ya, untuk kemudian tahu gitu apa sih sesungguhnya naksir dalam istilah mereka itu apa gitu. Apalagi itu kan pacarnya Mam, pacar itu apa sih gitu. Jadi gitu sampai kemudian tahu, baru kemudian kita bawa dunia kita kepada mereka dalam artian kemudian kita kenalkan. Iya Kak, tapi kan usia kalian itu lebih bagus fokusnya itu untuk belajar. Kenapa? Karena masa depannya masih panjang. Nanti nih kayak mama nih sama ayah juga nggak perlu seperti itu. Pertemukan kalau sudah jodoh gitu. Ya. Kayak saya kalau bercerita sama anak-anak, masa sih ini bisa? Iya, Umi itu sama Abi itu tahu wajahnya itu setelah akad nikah loh, bingung gitu. Tapi dari situ mereka tahu, ternyata bahwa kelanggengan sebuah rumah tangga itu nggak harus mengenal gitu. Tapi ternyata apa? Nah, bawa dunia kita kepada mereka. Makanya Allah itu mengenalkan. Makanya kemudian ada niat. Ya, nanti niatannya buat apa gitu? Kalau diperlukan sampai bicara ke sana gitu. Jadi masuki dunia mereka, bawa dunia mereka kepada kita, kalian kenalkan mereka. Jadi boleh saja lah gitu, biasa aja. Justru kalau anak kita perempuan tuh senang sama laki-laki, kita harus alhamdulillah gitu. Bahaya kalau dia senangnya perempuan sama perempuan gitu ya. Oke, karena kadang seperti yang saya katakan kemarin saya berbicara juga tentang pendidikan atau balik, bahwa sudah banyak ditemukan situs-situs gaib di kalangan anak-anak berseragam merah ya. Berseragam merah. Yang mereka nggak tahu tapi cuma follower aja, ikut aja. Karena idolanya begitu ya jadi begitu gitu. Ya, critical thinking-nya nggak nyala, nggak berfungsi gitu. Karena tidak distimulasi gitu oleh lingkungan. Itu ya. Jadi nggak apa-apa. Malah jadi pembicaraan asik tuh dari dekat ke dekat anak sama orang tua, bahkan ayah bisa nemenin anak laki-lakinya tanya-tanya ya. Atau ibu tanya juga sama anak laki-lakinya ya. Nah kalau anaknya kemudian sudah mulai mahasiswa, gimana pendapatmu itu? Ada wanita muslimah yang gini, nggak apa-apa gitu. Iya, tanya menghafal Quran lagi, masya Allah gitu. Itu dalam rangka agar mereka bisa memilah dan memilih ya sosok muslimah seperti apa yang telah jadi pendamping hidupnya. Ya, begitu. Nah, insya Allah. Jadi boleh saja, nyantai aja. Insya Allah. Intinya tadi berarti dipahami dulu ya, Bu, apa yang dimaksud oleh anak-anak. Iya. Ya, setelah itu kita menjadi filter ya untuk. Betul sekali.
Oke, mungkin selanjutnya pertanyaan kedua yaitu bagaimana cara mengkomunikasikan tentang edukasi seks pada anak usia 9 tahun, di mana sekarang informasi tentang seks dewasa sudah sangat terbuka. Jadi mungkin di rumah tuh kita bisa dengan mudah mengontrol informasi tentang itu, tetapi kalau di sekolah kan kita nggak bisa mengawasi anak sepanjang waktu. Jadi mungkin pertanyaannya seperti itu, Bu. Iya, iya memang kita nggak bisa jadi pengawas anak ya all the day gitu. Tapi yang perlu kita kemudian bekalkan kepada anak adalah bahwa kita ada ketika mereka mau bertanya, yakinlah bahwa Allah itu mengawasi semua perilakumu gitu. Itu yang penting. Jadi justru banyak kondisi ketika anak itu merasa dimata-matai, dia menjadi marah gitu. Tapi ketika anak diberikan kepercayaan, trust, dia kan bertanggung jawab gitu. Maka ketika kita melepas anak-anak, nah, kamu sekarang sudah memulai sekolah, sudah terjun ke dunia sekolah. Mama sudah nggak bisa dekat kamu, Mama tidak akan ada di sampingmu terus. Gitu. Tapi mama, ayah selalu ready kalau mau diajak kamu bercerita. Gitu. Dan yakinlah bahwa Allah itu mengawasi perilaku kamu dimanapun berada. Itu sebetulnya yang perlu kita bekalkan. Ya. Nah, ketika kemudian ketika mereka ketika di rumah ajak aja cerita-cerita. Ketika mereka sudah pulang ke rumah, sudah mulai rehat sebentar, sudah dalam kondisi sudah enjoy gitu, nyaman. Kak, apa gerangan tadi di sekolah? Adakah yang menyenangkan? Di sekolah tadi sangat menyenangkan, Kak? Apa yang menyenangkan tadi di sekolah? Kita bertanya seperti itu. Mau bercerita tentang apa tadi di sekolah, seperti itu. Tapi kemudian gini, kalau anak itu bonding sama orang tua itu kuat, maka ketika saya ingat banget itu, ketika anak saya laki-laki itu ya, dia bercerita sampai ketika pertama kali kemudian dia mulai balik, Umi, aku itu basah ketika bangun tidur. Terus kamu bau ompong enggak? Enggak. Oh berarti itu kamu sudah mimpi basah yang mana? Oh iya. Saya tanya apa itu mimpi basah, ternyata dia tahu gitu. Nah, kalau bonding orang tua dengan anak itu kuat, dia akan bercerita ketika dia merasakan sesuatu, melakukan sesuatu. Maka bangun bersama anak agar anak trust gitu. Maka ketika tadi bagaimana caranya mengajarkan gitu ya, ketika mereka bertanya kita jawab atau kita ulik, ajak kemudian bisikan sesuatu gitu. Usia 9 tahun, kakak menurut kakak gimana gitu tentang fenomena yang ada gitu. Ajak ngobrol aja menurut kakak gitu. Kak lagi ini ya, lagi rame ya, apa sih itu kak gitu ya, kepo gitu lah, orang tua kepo gitu. Ada anak biasanya ada anak yang senang gitu kita membahas sesuatu. Kalau mereka tidak bertanya nggak usah banyak gitu. Tapi kalau kita ingin tahu gitu bagaimana ya, ajak ngobrol gitu, obrolan dari hati ke hati gitu, tentang itu dan dari fenomena yang sedang hit, sedang viral gitu. Kak, kok lagi rame gitu? Apaan sih gitu pura-pura. Nah, kok gitu? Apaan sih itu loh mah? Itu loh Bunda, itu. Oh, emang kalau kayak gitu? Ini biasanya aku juga kayak gitu. Oh, nggak gitu Mi. Maksudnya tuh gini loh Mi. Oh gitu ya. Terus apa ya untungnya kalau gitu? Pura-pura kita nggak tahu. Untuk memancing reaksi mereka. Dari situ kan kemudian kita tahu, wah ada hal yang harus dibenahi pada anak kita gitu. Ada yang harus kita kenalkan pada anak kita. Ternyata prinsipnya anak kita kayak gitu banget ya gitu. Nah gitu, seperti itu. Jadi kalau pada anak 9 tahun ajak ngobrol. Kenapa? Karena mereka usia sekolah,
Usia sekolah itu bukan usia dibully, usia yang mereka sudah mulai keakuannya sudah tumbuh. Aku tahu kok, dengan dialog-dialog sejauh mana ketahuanmu gitu, dia akan lebih terpercaya. Gitu. Jadi sama, kalau anak 9 tahun itu ajak coaching, ajak ngobrol. Posisikan dia sebagai subjek bukan objek. Subjek itu berarti dia tahu kok gitu. Setahu kakak gimana? Kakak dapat dari mana info itu gitu? Kayak gitu ya. Jadi jangan menjadi orang tua yang serba worryan gitu ya. serba parnoan gitu ya. Serba khawatiran. Betul, jangan khawatir. Tapi ketika kemudian kita lepas anak kita ke realitas, minta perlindungan kepada Allah, bekalkan kepada mereka critical thinking-nya berfungsi, ya, logical thinking-nya kemudian kita asah, insya Allah. Karena Allah nggak akan mungkin ya, menghantarkan mereka ke fase balik tanpa disertai kemampuan untuk mengelola kelebihan di fase baliknya tadi. Kalau kita parno terhadap Allah, nanti Allah lepas dari kita gimana gitu. Tapi kalau kita khusnuzon pada Allah, maka Allah akan mengasih. Ya, gitu. Masya Allah. Kayaknya kuncinya adalah kedekatan dan komunikasi ya, Bu, berarti. Betul banget. Insya Allah. Oke, selanjutnya ini kayaknya sebelum kita berpindah ke usia remaja gitu, ini ada pertanyaan untuk pendidikan akil balik di kondisi anak yang berkebutuhan khusus, gimana cara menyiapkan anak untuk menghadapi akil baliknya? Usia yang digunakan itu usia mentalnya atau usia yang mana, Bu? Usia mentalnya jelas. Karena anak mental retarded ya, keterlambatan mental ya. Itu kan ada chronological age, ada mental age gitu ya. Kalau chronological age usia bulannya gitu, usia tahunnya gitu, 17 tahun. Tapi secara mentality, cara berpikir 9 tahun. Makanya dalam kaidah agama kita adalah bahwa kita memberi dakwah aja dengan bahasa kaumnya gitu ya. Maka kemudian kita memahamkan seorang anak usia 7 tahun dengan anak usia 16 tahun berbeda gitu kan. Berbeda. Maka kemudian yang berlaku adalah usia mentalnya. Karena usia mentalnya itu memang cara berpikirnya, cara dia merasanya, cara meresponnya di usia itu. Betul. Walaupun secara fisiknya dia misalnya memang sudah gitu balik ya, sudah balik gitu. Ya, ajarkan tentang kemudian tentang salat, ya salat. Kalau usia baliknya kan berarti dia sudah mimpi segala macam gitu. Maka kemudian tapi kemudian cara berpikirnya dia kalau mengajak komunikasi, memerintahkan apa gitu, itu berbeda cara penyampaian. Itu memang harus dibahas tersendiri itu tentang anak-anak yang mengalami keterlambatan mental gitu. Tapi yang jelas bahwa yang dipakai itu jangankan dalam ibadah gitu, dalam hal pendidikan saja, yang berlaku itu adalah mental age-nya, bukan chronological age-nya. Karena bagaimana mungkin gitu informasi atau perintah dari gurunya akan nyambung kepada anak gitu, ketika kemudian ya seorang guru berbahasa ya kepada sosok yang sebetulnya usianya 17 tahun tapi cara berpikirnya 10 tahun kan nggak nyambung gitu ya. Nah, padahal untuk mengerti adalah di usia
usia mental, ya, mental age-nya ya. Perlu tersendiri dibahas itu. Betul. Ya Bu, kayaknya masih ada waktu, aku lanjut pertanyaannya ya Bu. Ini sepertinya udah masuk tadribat yang advance. Bagaimana cara menghadapi anak yang sudah terlanjur senang nonton YouTube, main game, dan malas bergerak? Jadi ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang disatuin aja. Intinya kalau misalnya anak-anak itu diberitahu malah marah-marah, dan seperti itu Bu. Diberitahu marah-marah, ya. Mungkin ya biasanya anak itu mudah marah biasanya kalau merasa terpojokan, merasa dihakimi biasanya, merasa kemudian dipojokkan, dihakimi, biasanya kemudian reaksinya seperti itu. Atau bisa jadi malu, rasa malu itu reaksinya kemudian marah. Atau bisa jadi timingnya nggak pas gitu, ya. Pas dia lagi di situ, kemudian kita marah, kemudian misalnya kita lihat anak kita lagi akses karena kemudian nggak mau beranjak gitu ya, masih main aja game gitu ya, walaupun azan bergema, kemudian tiba-tiba kita cabut gitu ya, pasti marah kan reaksinya siapa saja gitu. Nah, cara ya, jadi mengenai cara, maka ya kembali gitu, sebetulnya perlu MOU dari awal gitu ya, tentang ketika memberikan gadget, ketika memberikan itu gitu ya, kemudian pahamkan tentang konsekuensinya dan sebagainya, sehingga ketika kemudian anak kita kesal, kita kemudian ingatkan bahwa kan dulu kita sudah bikin perjanjian, kalau kemudian kamu melakukan gitu ya, oke, seperti itu. Nah, kalau kemudian ternyata memang ini problem banyak orang tua gitu ya. Nah, kalau kemudian udah terlanjur gimana gitu ya, udah terlanjur, tetap orang tua jadi remote-nya. Ketika muncul kemudian pertama tetap controlling dari orang tua, ingatkan, maghrib ya katanya. Kalau sudah maghrib, nggak ada aktivitas lain selain itu, dimatikan. Kemudian ternyata dia marah, ya nggak apa-apa, reaksi di awal. Kemudian ketika kemudian dia sudah marah, biarkan. Di situ kemudian kalau dia sudah agak reda, bahas. Kenapa kakak marah? Kakak marah ya? Kakak kesal ya? Bukankah kan kita sudah janji? Kalau kemudian tidak, kira-kira menurut kakak, kalau dalam kondisi waktu sholat sudah datang, orang tua melihat anaknya masih seperti itu, kesal nggak? Kakak boleh main lagi, tapi kemudian ada kontrol dalam saatnya kemudian sholat, mengantarkan seperti itu. Yang seperti itu. Tapi memang perlu kerja keras gitu ya. Kerja keras, ya. Perlu keistiqomahan, perlu intensitas, perlu kesabaran. Ya, kalau beberapa kasus yang saya tangani, saya bilang, ya, baru mengajarkan kedisiplinan ketika anak sudah pada fase critical thinking itu akan lebih berat, gitu. Karena protesnya akan dikedepankan gitu, ya, protes, bantah gitu. Makanya akidah itu harus di usia 0 sampai 7 dulu, karena fasenya pas, fase fitri gitu. Nah, kalau itu udah kelanjut, iya butuh kesabaran, ya, karena ada hutang pengasuhan gitu ya, butuh kesabaran. Teori neuroplastisitas sih bahwa mengubah sebuah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik untuk pengulangan minimal 7 kali ya, minimal 7 kali. Berarti di situ diuji kesabarannya, di situ diuji
aspek ketegaannya gitu ya, diuji keistimroriyahnya gitu ya. Nah, makanya kemudian orang tua harus lebih fight lagi daripada ketika mengajarkan usia 0 sampai 7 gitu. Siap nggak orang tua menghadapi itu? Ya kerjasama dengan suaminya. Perkuat dengan doa. Karena yang memiliki hati anak-anak kita adalah Allah. Kita dekati pemilik hati anak-anak kita. Karena memang dalam pengasuhan itu, kalau kita tidak dekat dengan Allah, yang banyak adalah kecewa, gitu. Baper, mager, stres, gitu. Merasa bahwa orang tua yang paling merana di dunia, nggak berhasil. Padahal orang tua adalah khalifatullah fil tarbiyah. Khalifatullah fil tarbiyah yang paling tahu, yang paling jago. Sudah Allah bekalkan fitrah untuk mendidik anak-anaknya adalah orang tuanya. Itu tadi, tiga, untuk kemudian istiqomah, kesabaran, kerjasama, kolaborasi, bukan cuma sinergitas. Karena kolaborasi, ayah dan bunda kan punya fitrah yang berbeda, makanya butuh kolaborasi, saling mengisi. Bismillah, ya, melembutkan hati anak, karena sebetulnya yang perlu dilembutkan adalah hati anak untuk menerima peraturan. Maka kita dekati sang pemilik hati anak-anak kita. Jangan pernah dihilangkan itu, insya Allah. Jadi ketika menghidupkan hati karena Allah, kedekatan kita dengan Allah, kita enjoy gitu, kita nikmati gitu. Ada kesulitan, lelahnya jadi nikmat karena lillah. Nggak membuat stres. Allah dari saya sebagai orang tua juga. Kasihan dengan para klien itu. Dan pada beberapa kasus, alhamdulillah setelah beberapa bulan keistiqomahan orang tuanya, kelembutan hati orang tuanya, mereka banyak progres repot. Beberapa kasus itu anak-anak yang mengakses sampai kemudian anaknya nangis, ya, merubah perilaku. Itu sih. Baik Bu, insya Allah ini ada satu pertanyaan lagi terakhir. Bagaimana cara mengatasi anak yang kekurangan figur ibu dan bapak agar hidupnya selalu optimis? Usia berapa dulu? Ini juga nggak ada usianya, Bu. Kalau kekurangan figur ibu dan bapak karena mereka sudah nggak ada, gitu ya, atau karena ya, kalau mereka sudah nggak ada, berarti harus ada figur pengganti, kakek dan neneknya yang paling dekat ya, figur yang paling dekat. Kalau dia jumpai kakek dan neneknya, bibi dan pamannya bisa. Kalau terkait dengan kemudian figur ayah ibunya itu terlanjur nggak hadir karena ketidaktahuan orang tua, karena kesibukan orang tua, berarti ada hutang pengasuhan. Berarti harus dikodok. Hutang pengasuhan, nggak cuma puasa harus dikodok, hutang pengasuhan juga. Gitu. Karena banyak sekali kita belajar parenting sekarang kan, kita kan dulu nggak tahu gitu kan. Nah, tapi memang kecepatan perubahannya itu ya, tidak seperti ketika pada fasenya bisa 7 kali lebih cepat. Gitu. Maka kecepatannya 1 kali. Gitu. Tapi dimulai dari apa? Dimulai dari pemaafan, self forgiveness pada diri sendiri dulu. Bahwa ya, minta ampun pada Allah karena dulu kita termasuk orang yang nggak tahu gitu ya. Kemudian bekerja sama dengan suami meminta maaf kepada anak, bisikan kepada anak. Biasanya saya sering mulai itu, ajak ngobrol dari hati ke hati, bisikan kepada anak, maafkan ayah, maafkan bunda. Timingnya berbeda-beda, jangan merompok ayah bundanya dua-duanya hadir gitu. Bagusnya timingnya sendiri-sendiri gitu. Karena biasanya anak kaget, oh ayah bunda ngapain sih itu, satu-satu gitu. Ayah bundanya perlu bisikan maaf dulu, ayah bunda belum tahu, tapi yakinlah bahwa ayah bunda itu sekarang paham, sekarang sudah ready. Kalau kamu butuh ayah bunda dan nggak segampang itu, harus perlu trust dulu. Maka perhatian mulai, gunakan bahasa cintanya anak, gitu ya.
Rasa cintanya anak itu apa? Kalau kata-kata, ya kita motivasi dengan kata-kata. Kalau quality time berarti kita berikan dengan sesibuk apapun ayah bunda meluangkan waktu untuk mengantar sekedar anak untuk beli sepatu gitu ya. Anak perempuan ayah hadir untuk anak perempuan, ibu hadir untuk anak laki-lakinya untuk support. Kemudian selalu ada memberi perhatian lama-lama dengan di flooding bukan di apa dijalankan orang tua membiasakan hal-hal seperti itu akan merubah kok, akan merubah perilaku, kemudian menjadi trust. Orang tua jadi harus juga punya komitmen untuk merubah perilaku. Insya Allah beberapa kasus sih model-model seperti itu dimulai dari itu, karena pemaafan ini menjadi sebuah menghapus sebuah image negatif pada anak bahwa oh ayah bundaku itu seperti itu bukan karena tidak sayang dengan aku, bukan karena benci aku, tapi karena memang tidak tahu atau karena memang waktu kerjanya memposisikan mereka seperti itu. Nah, kalau ini sudah runtuh, maka kemudian akan muncul image baru, ya akan menjadi lebih open mind, menerima terbukaan sikap dari orang tuanya. Itu seperti itu. Awalnya. Ya baik, Masya Allah. Ya, terima kasih banyak Bu untuk jawaban-jawabannya. Sangat mencerahkan untuk semua pertanyaan. Dan karena sepertinya waktu juga ya. Saya yakin ini pasti masih banyak pertanyaan dari sahabat-sahabat A2, cuman karena waktu juga yang membatasi kita, jadi mungkin untuk sesi Q&A-nya kita cukupkan dulu untuk saat ini. Semoga kalau misalnya ada sesi selanjutnya lagi dengan Bu Roshidah, insya Allah bisa diteruskan dengan diskusi yang mungkin lebih menarik, insya Allah. Kalau gitu aku tutup sesi Q&A-nya dan aku kembalikan ke MC Teh Ipe. Ini anak-anak, ini bunda-bunda muda angkatan berapaan nih? Angkatan. Angkatan lulusnya. Oh, lulus sekolah yang mana tapi biar kelihatan muda. Masih imut nih. Apa itu? Seangkatannya Teh Patra? Enggak ya? Enggak sih, saya Juniornya ya? di bawahnya juniornya. Saya angkatan kelahiran 80-an. Nah, itu udah trauma. Tapi ada sih yang kelahiran 90 juga sih, Bu. Calon ibu insya Allah ya. Udah belajar lebih awal. Kalau yang sebagian besar 80-an. Namanya Mother siapa? Awalnya namanya? Kenapa, Bu? Mother apa namanya? Sebelum Ini karena dari komunitas ITB Motherhood. Iya, karena awalnya beberapa foundernya itu beberapa alumni gitu ya, Iya. Dulu kan inisiatornya ada Teh Patra ya. ITB Motherhood sampai sekarang ketua abadi kayaknya. Aduh, ini tulis sensor nanti. Anak-anaknya itu satu letting dengan anak-anak tuh, anak pertama. Oh iya. Dan sahabat-sahabat anakku juga. Oh iya ya, apa orang yang baik insya Allah berkumpul dengan orang baik lagi ya, dan anak-anaknya juga insya Allah ya. Iya, saya juga pembelajar kok. Ibu pembelajar terus, never enough ya. Iya. Jadi ibu pembelajar. Jadi maaf kalau banyak kekurangannya. Kita kan sharing. Suatu hari lah kita ngobrol, kita diskusi gitu ya. Terbuka banyak. Saya juga banyak belajar dari para ibu-ibu muda ini. Insya Allah. Ini sekali lagi jazakillah khair Ibu Roshidah atas apa ya tadi share. Kalau dari saya sih ilmu ya, karena saya benar-benar terpesona dan teringat banyak PR yang harus dikerjakan. Saya juga jadi praktek dengan anak-anak. Anak saya juga kuliah di situ 2. Yang satu elektro udah lulus. Ini nanti Oktober insya Allah wisuda yang informatika.
Oke, mungkin bareng sama anak TK yang kedua Betul, ya. makanya anak yang pertama kedua itu satu letting gitu. Oh, iya ini kebetulan ada alumni teknik elektro ini yang ngerasa apa yang muncul katanya juniornya berat. Dua alumni dari sana. Ya, baik. Terima kasih banyak, Ibu. Mungkin sebelum Ya. kita menutup acara ini, kalau ada yang apa closing statement atau apa untuk berkenan memimpin doa mungkin untuk para ibu-ibu yang sedang belajar ini. Iya, boleh. Iya, para bunda-bunda hebat ya. Jadi insya Allah, Amin. ayo fight lah. Gak usah khawatir. Ya. Zamannya memang semakin mengkhawatirkan, tapi kita harus didik anak-anak kita terjunkan ke realitas. Biar imunitas mereka kuat. Gitu ya. Ibaratnya mereka harus punya hatinya tetap ke Mekah gitu ya. Awas senantiasa di hatinya, tapi dia bisa menjelajah dunia. Gitu. Jadi itu. Insya Allah yakinlah bahwa kita punya kemampuan untuk itu. Dan kita tutup ya, boleh? Tutup dengan doa. Ya, enggak Ibu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya kan. Rabbi habli min syarri Rabbi awzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mal salihan wa muslimin dhurriyyati Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga kajian kita sore ini dicatat sebagai kebaikan dan ilmu yang dapat bisa menjadi keberkahan dan bakal bermanfaat untuk kita semua ya. Sebelum kita tutup sesi kali ini, izinkan kami untuk meminta maaf atas segala kesalahan kata dan tindakan. Kesalahan murni dari diri kami pribadi dan kebenaran dari Allah semata. Kita tutup ya sesi kali ini dengan mengucapkan istighfar 3 kali. Kita doa kafaratul majelis. Ya keluarga Ado sekalian, kalau yang tidak ingin lagi ketinggalan ke kajian keluarga Ado nih, karena insya Allah masih akan ada lagi nih banyak kajian-kajian dari keluarga Ado dengan tema-tema yang menarik, bisa diikuti Instagramnya dan juga bisa gabung telegrupnya ya. Insya Allah sampai kita ketemu lagi di kajian Ado selanjutnya. Semoga sehat-sehat dan terima kasih sekali lagi jazakallahu khairan kepada Ibu Rashidah. Sampai ketemu lagi ya Ibu di kesempatan selanjutnya insya Allah dan sahabat-sahabat doa selanjutnya juga di kajian selanjutnya. Terima kasih, selamat sore semuanya, sehat-sehat semuanya. Salam kenal semuanya. Assalamualaikum Mbak Hanifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Bu Rashidah. Sama-sama Mbak Putri.